Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Amsal pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 28, dan sudah dibagi 5 bagian. Bagian yang pertama, hidup yang berdamai dan bergembira itu lebih baik daripada hidup yang penuh benda hartanya. Bagian kedua, hiduplah dengan berakal budi, status sosialnya apapun. Ketiga, jadilah teladan bagi anak cucunya. Bagian keempat, jauhilah orang durhaka dan orang bebal, sebab lebih bahaya daripada berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anaknya. Kelima, jagalah mulut dan bibir Anda. Hanya berdiam saja akan disangka bijak. Kesimpulan hari ini, lebih baik berdamai daripada bertengkar karena benda harta. Siapapun mengejek orang miskin itu menghina Allah penciptanya. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan dengan anak itu. Tetapi kita harus jauhi mereka yang berdusta mencari kejahatan, membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan orang tua harus menjadi teladan bagi keturunan mendidik anak-anaknya. Jauhilah orang bebal, orang fasik, mereka lebih bahaya daripada beruang betina yang kehilangan anak. Juga jagalah mulut dan bibir. Mereka berdiam diri, akan disangka bijak sekalipun mereka bodoh. Ajaran tentang Allahnya, pertama, kuih adalah untuk berlubur perak dan perapian untuk berlubur emas. Tetapi Tuhan menguji hatinya. Kita harus disucikan di dalam ujian Tuhan. Kedua, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya akan dikejikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benarnya. Bagi Tuhannya, benarnya orang benar. Kita harus ingat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentramannya daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantaannya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulangnya. Kedua, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Orang yang tidak berakal budi membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ketiga, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacitanya. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Sehingga jadilah sahabat dengan menaruh kasih dan dalam kesekarang. Keempat, orang durhaka hanya mencari kejahatan. Dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Tidak berguna uang di tangan orang bebal sebab tidak membeli hikmahnya. Orang fasik menerima hadiah suaminya. Data mereka melayang sampai ke ujung buminya. Kelima, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakannya. Orang bebal mengucapkan kata-kata dusta. Mereka tidak akan mendapat bahagia.
orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi suatu hartikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, tetapi orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia menutupkan bibirnya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, hati-hatilah berhubungan dengan orang bebal, supaya tidak bertengkar dan tidak akan jatuh ke dalam celaka. Harus ingat, mereka yang lebih bahaya daripada beruang yang hilang anaknya. Kedua, ya, mendidik anak-anak akan berdamai dan berbahagia dengan sekeral roti yang kerimpung. Akan berjaga lidah dan mulut dengan berdiam. Jagalah hati, jagalah mulut. Dua-duanya penting. Itu lebih pentingnya daripada kekayaannya. Bendaranya banyak, tetapi sering bertengkar, itu sia-sianya. Akhirnya, PR hari ini, berjaga lidah dan mulut Anda dengan berdiam, dan menjauhi pertengkaran dengan menutupi pelanggaran sesama, dan dengan menasihati dalam kasih, tetapi menegur dan mendidik baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, supaya mereka menjadi orang bijak di mata Tuhan dan di mata sesamanya juga. Harus kita melakukan demikian itu, karena kita orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.